Ini berkata, oh iya iya iya. Nah kenapa kok Tuhan menyuruh menyembelih anaknya sendiri ya Pak? Nah saya jawab, itu kan namanya ujian bro. Pokoknya yang penting Tuhan tuh menguji pakai hal yang sangat berharga yang kita punya. Itu tangkap dulu ini bagian ini ya. Jadi Tuhan bisa memakai ujian dalam bentuk apapun juga, tapi intinya dia menguji iman kita, itu memakai sesuatu yang sangat berharga bagi kita diminta. Nah ya kan seperti tadi saya jelaskan dah ya, segala sesuatu yang berharga tiap-tiap orang kan tidak sama. Justru itu yang Tuhan ujikan untuk apa, menjadi bahan ujiannya bagi kita gitu loh maksudnya. Nah di sini belajar dari Abraham ini, Abraham yang paling berharga adalah anaknya, makanya anaknya disuruh mengorbankan atau menjadi korban. Bukan berarti Allah mau nyawa manusia, buat apa Allah ini yang menciptakan manusia kok malah disuruh membunuh, ini tidak ada. Itu ajaran mana? Itu kan ajaran dewa-dewi, itu betul, itu ajaran sesat ya, satu ajaran yang tidak karuan itu ya, sampai mengorbankan anaknya. Itu pada zaman dulu memang ada begitu ya, anaknya sendiri dibakar hidup-hidup. Itu kan memang ajaran sesat, sudah ada kayak dulu. Sampai hari ini kan orang-orang yang apa, cari pesugihan itu, cari kekayaan yang pakai kuasa gelap kan begitu, pakai tumbal ya kan, pakai korban ya kan, ya itu sama seperti dulu, zaman dulu kan sudah ada kayak gitu. Tapi Allah ini bukan seperti itu. Jadi Tuhan itu memang maksudnya memakai anaknya itu untuk dikorbankan tuh gara-gara apa? Gara-gara Tuhan tahu bahwa Abraham ini yang paling berharga itu adalah anaknya. Makanya anaknya disuruh mengorbankan, walaupun Allah tidak mau manusia buat apa gitu loh maksudnya. Paham enggak sampai di sini? Ya, jadi setelah Abraham mau mentaati atau mendengarkan perintah Tuhan itu, yaitu membunuh atau mengorbankan anaknya, Tuhan tahu hati Abraham. Makanya dari langit Tuhan bilang, stop Abraham, tidak usah, jangan diapa-apakan anak itu. Kira-kira bahasa saya kan seperti itu ya. Itu ada domba ya, yang tersangkut tanduknya dibelukar, itu aja yang dikorbankan. Nah sampai hari ini kan kita tahu kronologi ceritanya itu seperti itu. Makanya kan diperingati ya kan, pengorbanan oleh orang lain ya, setiap tahun hari raya kurban, tapi yang dikorbankan bukan Ishak. Nah ini jelas sekali. Jadi itu namanya ujian, itu macam-macam, tapi yang penting kita belajar ujian yang dipakai bahannya yaitu adalah hal yang kita paling sukai, bagi kita yang paling berharga. Nah itu justru yang Tuhan jadikan bahan untuk ujian buat kita. Paham ya? Nah setelah ujian itu lulus Abraham ya, maka Allah benar-benar menggenapi janjinya itu di kemudian hari ya. Kita baca di Kejadian 22 ayat 17 sampai 18, demikian firman Allah. Maka aku akan memberikan engkau berlimpah-limpah, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Nah ini, oh Remoyo itu berkata, oh iya ya, jadi memang waktu itu Allah cuma mau menguji Abraham imannya sejauh mana gitu ya Pak ya, melalui Ishak, anak yang diberi Tuhan itu, gitu kan Pak. Jadi sebetulnya Allah bukan seperti dewa-dewi yang suka minta korban manusia ya Pak. Ya jelas sudah tidak mungkin toh, masa Allah yang menciptakan manusia minta manusia itu bagaimana. Nah, itu aliran dewa-dewi itu betul, itu memang aliran sesat tuh, niru-niru Allah kan. Nah, makanya dia mau minta korban manusia ya. Jadi perhatikan kata kunci di ayat itu ya, yaitu apa? Mendengarkan ya. Di Kejadian 22 ayat 17 sampai 18 tadi yang kita baca, kata kuncinya itu apa? Mendengarkan. Artinya mendengarkan itu apa?
mentaati sudah, tidak ada arti lain. Mendengarkan itu sama dengan mentaati. Kalau cuma mendengar saja, dia hanya apa? Mendengar, ya mendengar ya. Kalau orang tuli kan tidak bisa mendengar. Nah, maksudnya mendengar itu cuma mendengar itu aja Tuhan, perintah Tuhan. Tapi belum tentu mendengarkan ya, belum tentu melakukan, belum tentu mentaati. Tapi kalau mendengarkan ini maksudnya adalah mentaati ya, bukan cuma mendengar saja, tapi mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Tahu ya bedanya ya. Nah, maka kita juga bisa belajar di sini dari Abraham ini, yaitu dia mendengarkan firman Allah. Makanya itu Abraham diberkati, dan bukan cuma diberkati tapi juga menjadi berkat buat orang lain. Nah, begitu pula maksud saya, maksud apa yang dapat kita pelajari di sini adalah ketika kita mau mendengarkan firman Allah, ya pasti kita juga akan diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain seperti Abraham ini, gitu loh bro, maksudnya. Lalu Romeo itu berkata, oh iya ya Pak ya. Jadi kuncinya adalah mendengarkan ya Pak, dari kisah Abraham itu ya Pak. Ya gitu, paham ya. Oke, kemudian kita belajar juga tentang Abraham ini, tentang percayanya ya. Kalau tadi kan tentang ketaatannya, ini tentang percaya. Meskipun Sarah istri Abraham itu mandul, namun Abraham tetap percaya firman-Nya bro. Nah, artinya apa? Artinya meskipun ada masalah dalam hidup keluarga Abraham, namun Abraham tetap percaya kepada firman Allah. Nah, ini hal yang penting ya. Kalau orang tidak mengalami masalah apa-apa ya, semua oke-oke saja, beres semuanya, ya dia tidak dapat menunjukkan kepada Tuhan apakah dia ini hamba Allah atau murid Kristus atau bukan kan.